Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Niputu Mita Widniani dengan NIM 23170411164. Di sini saya akan mempresentasikan topik analisis lingkungan internal organisasi. Baik, sebelum itu, apa itu lingkungan internal? Internal adalah segala faktor yang bersumber dari dalam instansi dan memiliki pengaruh terhadap efektivitas manajemen SDM serta kesuksesan organisasi dalam meraih target yang telah ditetapkan. Adapun adapun faktor lingkungan internal itu yang pertama adalah sifat bisnis dan industri, kedua misi dan strategi organisasi, ketiga ukuran organisasi, keempat struktur organisasi, kelima budaya organisasi, keenam filosofi dan prioritas manajemen, dan yang terakhir adalah peran serikat pekerjaan. Nah, faktor-faktor ini secara langsung mengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, SDM, serta menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan lebih rinci penjelasan dari faktor-faktor lingkungan internal. Yang pertama itu adalah sifat bisnis dan industri. Sifat bisnis industri ini adalah jenis bidang usaha dan dinamika industri tempat organisasi beroperasi menentukan model kerja yang diterapkan. Adapun contoh yang lebih spesifik itu adalah yang pertama dari perusahaan teknologi. Nah, perusahaan teknologi ini memiliki sifat bisnis yang cepat berubah yang membutuhkan SDM yang lebih adaptif, kreatif, dan fleksibel. Sedangkan pabrik manufaktur itu sifat bisnisnya stabil dan prosedural. Jadi membutuhkan SDM yang patuh pada standar operasional prosedur, SOP, dan disiplin tinggi. Baik, yang kedua itu adalah misi dan strategi organisasi, di mana misi dan strategi organisasi ini adalah arah masa depan dan rencana besar yang ingin dicapai organisasi memengaruhi kompetensi SDM yang dicari. Adapun contohnya itulah jika strategi perusahaan adalah ekspansi global, jadi maka manajemen SDM wajib merekrut karyawan yang menguasai bahasa asing dan memiliki pengalaman internasional. Selain itu, jika misinya fokus pada layanan pelanggan terbaik, maka pelatihan SDM akan difokuskan pada keterampilan komunikasi dan empati. Baik, selanjutnya adalah ukuran organisasi. Nah, ukuran organisasi ini adalah skala atau besar kecilnya suatu perusahaan memengaruhi kompleksitas struktur pengawasan dan birokrasi di dalamnya. Sebagai contoh, jika perusahaan besar atau korporasi, nah pengelolaan SDM-nya sangat formal, memiliki jenjang karir yang kaku dan pembagian tugas yang sangat spesifik. Selain itu, jika perusahaan kecil atau UMKM, pengelolaan SDM-nya cenderung informal, di mana satu karyawan sering kali memegang beberapa tanggung jawab sekaligus atau multitasking. Baik, yang berikutnya itu adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini adalah kerangka pembagian tugas, wewenang, dan bagaimana koordinasi antar bagian dilakukan. Adapun contohnya itu, jika strukturnya matriks atau proyek, karyawan melapor kepada dua manajer sekaligus, di mana manajer fungsional dan manajer proyek. Nah, menuntut SDM yang mahir berkoordinasi. Sedangkan jika strukturnya hierarkis konvensional,
alur keputusan sangat top-down, dari atas ke bawah, sehingga kecepatan eksekusi tugas bergantung pada persetujuan atasan. Yang selanjutnya adalah budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini adalah nilai-nilai atau norma, kebiasaan, dan keyakinan bersama yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Adapun contohnya itu, semisal budaya di dalam suatu industri atau perusahaan IT, salah satunya adalah Google, di mana yang mengutamakan inovasi, kebebasan berekspresi, dan kerja santai tapi produktif, mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas SDM. Sedangkan budaya perbankan itu mengutamakan integritas yang kaku, ketelitian tinggi, dan pakaian formal, dan manajemen risiko yang ketat. Adapun yang selanjutnya adalah filosofi dan prioritas manajemen. Nah, filosofi dan prioritas manajemen ini adalah cara pandang atau gaya kepemimpinan jajaran manajemen dalam memperlakukan karyawannya. Adapun contohnya itu adalah kalau manajemen yang humanistik, di mana manajemen ini menganggap karyawan sebagai aset berharga sehingga memprioritaskan program work-life balance dan kesenjangan. Sedangkan manajemen yang hasil sentris, di mana mereka lebih fokus pada pencapaian target angka atau profit, sehingga prioritasnya adalah sistem bonus berbasis performa ketat. Yang terakhir adalah peran serikat pekerja, di mana peran serikat pekerja ini adalah keberadaan dan kekuatan organisasi perwakilan karyawan dalam mempengaruhi kebijakan manajemen. Salah satu contohnya adalah jika serikat pekerja di perusahaan sangat kuat dan aktif, manajemen tidak bisa secara sepihak mengubah jam kerja atau struktur upah tanpa melalui proses negosiasi atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang yang setelah saya sampaikan adalah efektivitas pengelolaan manajemen SDM dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada keselarasan seluruh elemen di dalam perusahaan. Faktor-faktor seperti sifat bisnis, misi, strategi, ukuran, struktur, budaya, filosofi manajemen, hingga peran serikat pekerja saling berkait dan membentuk fondasi operasional perusahaan. Dengan memahami karakteristik internal ini secara mendalam, organisasi dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, mengantisipasi kelemahan dari dalam, serta menyusun kebijakan SDM yang paling tepat dan adaptif demi kemajuan bersama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang workflow analysis and strategy job analysis. Adapun beberapa topik pembahasan, itu yang pertama adalah workflow analysis, kedua job design, redesign dan job analysis, yang ketiga strategi job analysis dan the jobbing, keempat kompetensi profiling dan strategi job modeling. Baik, yang pertama itu adalah workflow analysis. Workflow analysis ini atau analisis alur kerja adalah studi mendalam tentang bagaimana input seperti bahan baku, data, informasi, dan tenaga kerja diproses melalui aktivitas kerja tertentu untuk menghasilkan output, produk, atau layanan yang diinginkan organisasi. Tujuannya adalah memastikan tidak ada pemborosan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Adapun komponen utama yang dianalisis yaitu yang pertama adalah output. Output ini adalah apa produk atau layanan akhir yang dicari, bagaimana standar dan kualitasnya.
Yang kedua adalah proses. Proses ini adalah aktivitas dan atau tahapan apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Dan yang ketiga adalah input. Input ini adalah bahan baku, peralatan, dan keahlian apa yang wajib disediakan di awal. Adapun contohnya itu di dalam manajemen e-commerce, analisis alur kerja dilakukan dari momen konsumen mengklik beli. Lalu, bagaimana sistem meneruskan ke bagian gudang? Bagaimana tim gudang mengepak barang hingga kurir mengirimkannya. Nah, jika ada keterlambatan di gudang, analisis ini akan membongkar di mana letak masalahnya. Yang kedua adalah job design dan job analysis. Job design ini atau desain jabatan adalah proses menentukan tugas-tugas spesifik, metode kerja, dan bagaimana hubungan jabatan tersebut dengan posisi lain dalam organisasi, agar karyawan produktif dan termotivasi. Adapun contohnya adalah menentukan bahwa seorang sosial media spesialis bertugas membuat konten, menjadwalkan tayangan, dan membalas komentar. Yang kedua adalah job analysis atau analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini adalah prosedur teknis untuk mengumpulkan informasi detail mengenai aktivitas kerja, tuntutan fisik, mental, lingkungan kerja, dan spesifikasi personil dari suatu jabatan. Hasil akhirnya berupa job description, deskripsi tugas, dan job specification, syarat minimum manusia yang memegangnya. Adapun contohnya dari job analysis adalah melalui wawancara dan kuesioner, di mana ditemukan bahwa posisi ini membutuhkan keahlian aplikasi desain, contohnya atau Canva atau Photoshop. Nah, minimal lulusan S1 dan memiliki ketahanan stres yang baik karena harus memantau tren setiap saat. Baik, selanjutnya itu adalah job redesign. Job redesign atau desain ulang jabatan terjadi ketika suatu jabatan dirasa sudah membosankan, tidak efisien atau terjadi perubahan teknologi. Maka organisasi akan melakukan job redesign. Ini adalah upaya untuk merestrukturisasi tugas demi meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Adapun 3 strategi utama job redesign. Yang pertama itu adalah job enlargement atau perluasan kerja, di mana menambah variasi tugas pada tingkat kesulitan yang sama secara horizontal agar karyawan tidak jenuh. Yang kedua adalah job enrichment atau pengayaan kerja, di mana menambah tanggung jawab dan otoritas yang lebih tinggi secara vertikal seperti memberi hak mengambil keputusan kecil tanpa izin atasan. Yang ketiga adalah job rotation atau rotasi kerja, di mana memindahkan karyawan antar jabatan secara berkala agar menguasai banyak keterampilan. Adapun contohnya yaitu salah satunya adalah seorang staf admin yang biasanya hanya mengetik laporan, diberikan tugas baru untuk mengelola anggaran divisi dan langsung mempresentasikannya ke manajer. Yang ketiga adalah strategi job analysis. Strategi job analysis ini adalah analisis jabatan konvensional hanya melihat apa yang dikerjakan karyawan saat ini. Sebaliknya, strategi job analysis bersifat visioner. Metode ini menganalisis bagaimana suatu jabatan akan berubah di masa depan seiring berjalannya strategi baru perusahaan, kemajuan teknologi, atau perusahaan pasar. Mengapa hal ini penting? Agar organisasi tidak merekrut orang dengan keahlian yang akan usang atau punah dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, sebagai contoh,
Sebuah bank yang ingin bertransformasi penuh menjadi bank digital tidak lagi menganalisis jabatan teller tradisional. Mereka melakukan analisis strategis untuk merancang posisi baru bernama Digital Banking Customer Advisor yang bertugas mengedukasi nasabah lewat aplikasi, bukan menghitung uang tunai di meja counter. Baik, yang selanjutnya adalah dejobbing atau penghapusan sekat jabatan. Dejobbing ini adalah tren manajemen modern di mana batasan-batasan kaku dalam deskripsi pekerjaan mulai dihilangkan. Organisasi tidak lagi meminta karyawan bekerja berdasarkan itu bukan tugas saya, melainkan mendorong karyawan untuk bekerja secara dinamis berbasis proyek dan kebutuhan tim yang berubah cepat. Adapun yang memicu dejobbing ini adalah persaingan bisnis yang sangat cepat, adopsi teknologi digital, dan kebutuhan organisasi yang mendesak untuk selalu lincah. Contohnya itu adalah di perusahaan teknologi atau agensi kreatif. Seorang karyawan yang direkrut sebagai desainer grafis bisa saja minggu depan ikut dalam tim brainstorming strategi pemasaran produk baru atau ikut terjun langsung mewawancari klien karena batas jabatan mereka sengaja dibuat fleksibel. Yang terakhir adalah kompetensi profiling dan strategi job modeling. Kompetensi profiling adalah proses mengidentifikasi karakteristik utama, kombinasi dari knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude sikap yang secara langsung menghasilkan kinerja superior dalam suatu pekerjaan. Yang kedua adalah strategi job modeling. Menyusun model kompetensi tersebut dengan mengikatnya langsung dengan visi strategis jangka panjang perusahaan. Jadi fokusnya bukan lagi pada apa tugasnya, melainkan kompetensi apa yang harus dikuasai individu agar perusahaan menang di masa depan. Contohnya, perusahaan transportasi konvensional yang beralih ke aplikasi online membuat profil kompetensi baru untuk para manajernya. Kompetensi yang wajib ada mencangkup kemampuan membaca data analitik, kemampuan memimpin perubahan, dan kefasihan teknologi. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pengelolaan kerja yang efisien harus dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari menganalisis alur kerja secara makro, workflow analysis, hingga merancang tanggung jawab jabatan secara detail, job design, dan analisis. Di, di, di tengah perubahan dunia kerja yang dinamis, organisasi dituntut untuk beralih dari batasan kerja yang kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel berbasis pemetaan kemampuan masa depan. Melalui pemodelan kompetensi yang strategi ini, perusahaan akan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas, keterampilan, dan adaptabilitas yang tepat untuk menghadapi tantangan bisnis jangka panjang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang pemahaman dalam penyampaian. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.